Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada pemimpinnya, para nabi dan rasul, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan juga kepada segenap keluarga beliau, dan juga kepada para sahabat beliau, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du, dan juga kepada setiap orang yang setia mengikuti ajaran beliau yang murni sampai hari kiamat kelak. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap jiwa mempersiapkan bekal mereka masing-masing untuk menemui hari kiamat. Wattaqullah, sekali lagi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan teliti setiap apa yang kalian kerjakan. Jamaah rahimanillah wa iyyakum jami'an, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita aktivitas-aktivitas harian kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai macam ibadah yang wajib maupun sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kembali kepadanya ketika kita melakukan dosa dan kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmanillah wa iyyakum jami'an, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta, bakti dan sayang kita kepada beliau, dan juga bentuk cinta dan bakti atau sayang kita terhadap diri kita masing-masing. Mengapa demikian? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allahumma shalli wa sallim ala nabina Muhammad. Jamaah rahmanillah wa iyyakum jami'an, tentunya tidak asing lagi bagi kita sebuah atau fenomena yang gencar saat ini, yaitu bagaimana saudara-saudara kita di Palestina sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari musuh-musuh Islam, yaitu kaum Yahudi. Jamaah rahmanillah wa iyyakum jami'an, kita semua tentu yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu hamba-hambanya dan juga memenangkan hamba-hambanya dan juga memenangkan agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun, dan jangan sekali-kali kalian mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lalai dari apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim itu, dari kekejian dan juga kezaliman mereka. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar, karena balasan mereka kelak di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka kelak di hari kiamat dengan balasan yang tiada tara dan juga tiada ampun. Jamaah rahmanillah wa iyyakum jami'an, kemudian dari sisi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah sekali-kali kalian mengira bahwasanya setiap darah yang bercucuran, setiap raga yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati sia-sia. Akan tetapi mereka semua di sisi Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi setiap dari mereka yang syahid rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmanillah wa iyyakum jami'an, setelah mengetahui
beberapa poin yang telah kita sampaikan di awal tadi, maka sebagai orang-orang yang beriman, sebagai saudara seislam, semuslim, seakidah dan juga seagama, maka patut bagi kita untuk mempelajari bagaimana seharusnya kita bersikap agar Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan di dalam banyak ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenangkan agamanya, memenangkan orang-orang yang beriman. Salah satu di antaranya adalah di dalam surah Ar-Rum ayat 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Sesungguhnya wajib atas kami untuk memenangkan orang-orang yang beriman. Di dalam surah Ghafir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lanansuru rusulana." Sesungguhnya kami pasti akan menolong dan memenangkan rasul-rasul kami. Walladzina amanu fil hayatid dunya, dan juga orang-orang yang beriman bersama mereka di dunia. Wa yauma taqumul asyhad, dan juga menolong mereka di hari kiamat kelak. Jamaah rahimanillah wa iyyakum jami'an, dua konsep atau dua informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Islam akan menang, dan PR kita adalah bagaimana untuk meraih kemenangan ini. Allah Subhanahu wa taala mempermaklumkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yansurunallaha wa la yansurannallaha wa la yansurannallahu may yansuruh." Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong orang-orang yang menolongnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwasanya pertolongan Allah itu datang kepada orang-orang yang menolong Allah. Maksud dari menolong Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir ayat ini atau di ujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha laqawiyyun aziz." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala itu maha kuat dan juga maha perkasa. Yang ini meniadakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lemah, membutuhkan pertolongan manusia. Telah jelas bahwasanya menolong Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah menolong agama Allah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu," wahai sekalian orang-orang yang beriman, "in tansurullah yansurkum." Jika sekiranya kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'ah." Jika sekiranya kalian bersabar dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Siksaan-siksaan mereka, problem-problem yang mereka ciptakan untuk menyengsarakan orang-orang yang beriman itu tidak akan mengefek pada keimanan orang-orang yang beriman. Kesusahan demi kesusahan yang mereka timpakan, peperangan demi peperangan yang mereka mulai kepada orang-orang yang beriman, sesungguhnya itu tidak akan berefek pada iman setiap orang-orang yang beriman jika mereka bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga jika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya raga itu pasti, akan tetapi kurangnya iman itu tidak akan. Jika kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar di atas ujian Allah Subhanahu wa taala dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman mempermaklumkan tentang sebab-sebab kemenangan, "Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah." Dan mereka orang-orang yang ketika kami memberikan ketentraman bagi mereka di sebuah negeri, maka mereka pun mendirikan sholat dan mereka pun menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf, dan mereka menyuarakan kebaikan demi kebaikan, amar ma'ruf, wa nahaw 'anil munkar, dan juga mereka saling menasihati untuk tidak terjerumus ke dalam kemungkaran. Walillahi aqibatul umur, dan sungguh bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang beriman, ending yang indah.
Jamaah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Di dalam ayat ini dan juga ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi bahwasanya kemenangan itu akan didapatkan jika kita bersabar, jika kita bertakwa, dan jika kita menunaikan sholat, jika kita menunaikan zakat, dan juga beramar ma'ruf, dan juga bernahi mungkar. Jamaah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Lalu mari kita bercermin bersama-sama pada keadaan kita yang sekarang. Jika sekiranya masjid-masjid itu full dengan sholat berjamaah 5 waktunya, maka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan dekat datangnya. Namun jika sekiranya masjid-masjid masih kosong dan tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala justru lebih ramai di dalam negeri kaum muslimin, maka sesungguhnya kemenangan itu hanyalah angan-angan. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempermaklumkan poin-poin atau kiat-kiat yang bisa kita lakukan di dalam Al-Quran untuk kemenangan Islam, akan tetapi ternyata kita sebagai orang Islam justru tidak mengindahkannya. Jamaah rahimanillah wa iyyakum jami'an, di dalam Al-Quran juga berkaitan dengan sebab-sebab kalahnya kaum muslimin dari musuh-musuh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan tentang perang Hunain. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membantu kalian dalam perang-perang yang sangat banyak. Wa yauma Hunainin, akan tetapi di perang Hunain, idz a'jabatkum kathratukum, maka kalian telah merasa akan menang karena jumlah kalian yang banyak. Falam tughni ankum syai'ah, akan tapi ternyata jumlah yang banyak ini tidak memberikan garansi kalian akan memenangkan peperangan. Jamaah rahimanillah wa iyyakum jami'an, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur orang-orang yang beriman yang pada saat itu adalah para sahabat, orang-orang terbaik dari generasi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur mereka ketika mereka menggantungkan harapan untuk menang itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kepada jumlah mereka yang banyak. Dan ini adalah teguran bahwasanya kemenangan itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan itu hanyalah datang ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita yakin akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam hadis tentang penyebab lemahnya kaum muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah." Jika sekiranya orang-orang Islam ini sudah gemar bertransaksi dengan transaksi yang riba. Wa akhadhtum adnabal baqar, dan orang-orang Islam ini sudah gemar untuk beternak, mencari dunia dan tersibukkan dengan bisnis-bisnis mereka. Wa raditum bizara', sama artinya raditum bizara' artinya adalah kalian lebih gemar untuk bercocok tanam, berkebun dan juga yang lainnya. Yang artinya adalah terlalu disibukkan dengan bisnis-bisnis duniawi. Wa taraktumul jihad, dan sementara itu kalian meninggalkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian meninggalkan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah-ibadah kalian, dengan sholat 5 waktunya, dengan ibadah-ibadah wajibnya, dengan ibadah-ibadah sunnahnya. Kalian juga meninggalkan saling membantu terhadap sesama muslim, dan juga setiap ibadah-ibadah itu merupakan adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad dan lebih mengutamakan bisnis dan juga bertransaksi dengan riba. Sallallahu alaikum dzullan, maka hukumannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, yang mana kehinaan ini, kelemahan ini, keterbelakangan ini tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali jika kalian semua kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimanillah wa iyyakum jami'an,
kembali ke agama kita itu minimal adalah senantiasa atau rutin melakukan ibadah-ibadah wajib. Yang salah satu di antara yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Jamaah rahimanillah wa iyyakum jami'an, terkadang meninggalkan sholat 5 waktu ini terlihat sepele kepada sebagian dari kita. Padahal meninggalkan sholat 5 waktu ini atau salah satu dari sholat 5 waktu ini dosanya lebih besar daripada dosa mencuri. Dosanya lebih besar daripada dosa merampok. Dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Dosanya lebih besar bahkan daripada dosa durhaka kepada orang tua. Dosa meninggalkan sholat itu satu level lebih bawah daripada dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Karena kita telah hafal bersama bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam yang pertama adalah bersyahadat, yang mana ini adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sholat. Artinya jika kita melakukan sholat, maka kita telah melakukan ibadah tertinggi di dalam Islam yang kedua. Dan jika kita meninggalkan sholat, maka kita telah meninggalkan atau tidak melakukan kewajiban kedua sebagai identitas kita sebagai seorang muslim. Jamaah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Saya kira kita akan menutup kajian ini dengan wasiat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau hendak berperang untuk menumpas atau untuk menaklukkan Persia dahulu. Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu sedang menjadi khalifah. Dan beliau sebenarnya ingin untuk pergi berperang. Akan tetapi para sahabat yang lain menasihati beliau agar tidak ikut berperang karena beliau sebagai presiden pada saat itu atau Amirul Mukminin pada saat itu. Kemudian beliau pun mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima perangnya. Dan Umar radhiyallahu taala anhu pun berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dengan mengatakan, "Fa inni amuruka wa man ma'aka minal ajnadi bi taqwallahi ta'ala ala kulli hal." Aku berpesan kepadamu wahai Sa'ad dan juga seluruh tentara yang engkau bawa agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaannya. Menang kalah kalian harus bertakwa, kata Umar. Fa inna taqwallahi afdalul 'uddah 'alal 'adu. Karena sesungguhnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah senjata pamungkasnya orang beriman. Tidak ada senjata yang lebih kuat bagi orang yang beriman kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqwal makidah fil harb, dan juga bertakwa ini adalah strategi paling mumpuni untuk mengalahkan musuh-musuh Islam. Wa amuruka wa man ma'aka an takunu asyaddu ihtirasan minal ma'asi minkum min aduwikum. Dan aku berpesan kepada kalian untuk lebih takut dari terjerumus ke dalam maksiat daripada takut kepada musuh-musuh kalian. Anda atau kalian harus lebih takut untuk bermaksiat daripada takut dibunuh sama musuh. Lebih takut maksiat daripada dibunuh oleh musuh, kata Umar. Fa inna dzunubal jaisyi akhwafu 'alaihim min aduwwihim. Karena sesungguhnya ketidakpatuhan pasukan kepada Tuhannya itu akan menjadi bumerang bagi mereka dan lebih ditakuti untuk menjadi bumerang bagi mereka dari musuh-musuh mereka. Wa inna ma yansurul muslimuna bima'siyati aduwwihim lillah. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman ini dibantu dan ditolong dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan musuh-musuh mereka itu, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau la dzalika lam takun lana bihim quwwah. Jika tidak demikian, maka sesungguhnya kita tidak memiliki daya atau tidak memiliki presentasi untuk menang kecuali dengan perang fisik. Li'anna adadana laisa ka'adadihim, karena dalam sejarahnya jumlah kita selalu lebih sedikit daripada jumlah musuh-musuh Islam.
Wala uddatuna ka'uddatihim, dan persenjataan mereka lebih lengkap daripada persenjataan kita. Fa idza stawaina fil ma'siyah, akan tetapi jika sekiranya kita bermaksiat, musuh-musuh kita juga bermaksiat dengan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga bermaksiat dengan keimanan kita ini, banyak maksiatnya, banyak pelanggaran-pelanggaran agamanya, maka kana lahum al-fadlu alaina fil quwwah, maka sesungguhnya yang akan berperang nanti adalah perang jasmani saja, perang fisik saja. Tidak ada pertolongan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang telah disampaikan oleh Umar adalah kita ini bisa menang dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya musuh bermaksiat, kita juga bermaksiat, ya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita. Kemenangan di dalam medan perang ini akan dimenangkan oleh orang-orang yang fisiknya lebih kuat, senjatanya lebih mumpuni. Akan tetapi jika orang-orang yang beriman memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpuni tidak mumpuninya persenjataan mereka, kuat atau tidak fisiknya mereka, mereka pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah di dalam perang Badr. Wa illa nansuru alaihim bifadlina lam naqlimhum biquwwatina. Sesungguhnya kita di dalam riwayat perang-perang kita, kata Umar, kita tidak pernah menang dikarenakan kemampuan kita sendiri, tetapi kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Masih ada 2 baris lagi wasiatnya Umar, akan tetapi saya kira cukup. Demikian yang dapat kami sampaikan. Inti dari yang kami sampaikan dari awal tadi adalah jika kita ingin kemenangan datang kepada orang-orang Islam, maka lebih dahululah tolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dari diri kita. Mulailah untuk menjalankan syariat-syariat Islam dengan penuh kesadaran. Mulailah mempelajari rukun Islam itu ada 5 apa saja dan saya harus melaksanakannya. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus dipelajari lagi. Rukun iman kita harus kita imani dengan utuh, dengan benar-benar. Tidak hanya diilmui bahwasanya rukun yang pertama adalah rukun Islam, rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan juga kodok baik dan kodok yang buruk. Sekedar pengetahuan saja itu tidak cukup. Maka marilah kita mengetahui dengan utuh poin-poin atau rukun-rukun keimanan kita, agar keimanan dan ketakwaan kita ini mengantarkan kita ke depan pintu gerbang kemenangan Islam dan juga kemenangan kaum muslimin. Jamaah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sedang kita nikmati dari anugerah-anugerahnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang dahulu pernah kita rasakan namun sekarang sudah sirna, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat dan juga anugerah yang akan datang, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan selalu dan juga selamanya. Kita tutup dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.